Nah, nanti di sela itu sebelum pertarungan biasanya ngelemparin bantal, Bang. Lemparnya ke Jadi ngelemparnya ke atas genteng. itu Ngelempar bantal. apa tuh Itu maksudnya? rahwananya. Nah, ya mungkin apa sih tradisi maknanya apa tuh? tolak bala atau apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di CBN Channel, Corak Budaya Nusantara untuk dunia. Malam hari ini saya mau ngebahas atau ngobrol tentang satu tradisi yang berkembang di Jawa Barat nih. Ya tentunya dengan dua orang teman nih, satu udah familiar, satu lagi nih sengaja kita undang. Langsung aja kita sapa. Anto, apa kabar Anto? Siap, baik Bang. Nah ini nih, Alhamdulillah sehat, Bang. Kang Maman. Dari mana nih? Dari Kuningan, Cirebon, Bang. Gimana Kang Maman? Apa kabar nih? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah baik-baik. Iya. Terima kasih pertama saya ucapin udah jauh-jauh datang ke sini ya, ngeluangin waktu buat ngeramein CBN. Siap. Nah, jadi kira-kira malam ini mau ngobrol tentang tradisi apa nih yang berkembang di Jawa Barat? Yang seru untuk dibahas tuh Kesenian ya, kesenian. Burok. Kesenian. Apa? Burok. Burok. Kayak kendaraan ini. Nabi Ramirez Iya. burok. Burok. Jadi kalau orang Kuningan bilangnya singa depak, tapi kalau di Cirebon Indramayu burok. Singa depak. Singa depak, Singa depak. Singa depak. Depak apa pakai kasih? depak pak, enggak, depak aja. Depak. pakai Singa K. depak. Kayak gitu. Gimana tuh? Bentuknya terus Jadi- urutan pertunjukannya gimana tuh? Biasanya kalau di antara di Kuningan, Cirebon, mungkin Indramayu juga setiap ada orang hajatan kalau dia. Jadi orang hajatan pasti ya biasanya sih acara sunatan, Sunatan. hiburan. Modelnya dia kayak hiburan ya hiburan Perayaan orang lah. sunatan kan biasanya Selamatan orang selamat. Iya, iya. ada hiburannya. Nah, biasanya pada nanggap buruk. Nah, kayak gitu. Jadi awal ini dibarenginnya musik dia. Oh, Dibarenginnya diiringin musik maksudnya. Diiringin musik, namanya musiknya tarling. Tarling itu musik khas Jawa Khas. Barat juga kalau tidak. Cirebon. ya? Cirebon. Cirebonan. Cirebon Ah, apa? Indramayu sih. Cirebon. Ya, Cirebonan Indramayu Kuningan Sama ya, masih satu. masih satu inilah ya, masih satu darah lah. Ini tarling kalau nggak salah gitar sama suling ya kalau nggak salah ya. Betul. Benar-benar cuma dua itu aja instrumennya. Ya, Nggak ada tapi- tambahan lain gitu. Ya mungkin dulunya itu ya tarling itu gitar sama suling. Tapi kalau untuk ke sekarang ya ada keyboard. Berkembang ada aja itu bass, ya. ya lebih ke modern. lah. Iya. Di- Iya, jadi diiringi menyusukan diri sama gendang. peradaban modern itu kan. Iya, diiringi gendang juga. Jadi Ya, aslinya sama kayak dangdut lah. aslinya itu saya singkatannya tarling gitar sama suling. Aslinya itu ya. Iya. Terus berkembang menyelesaikan sama peradaban kan. Ditambah instrumennya gitu maksudnya. Iya. Iya, jadi kalau di ini tuh gini Bang, ada penarinya, ada bidadari, ada Hanoman, ada Rahwana, ada juga singa depak. Nah itu apanya ya dibilangnya tuh campuran buat, jadi singa depak itu nanti yang entah anak yang punya hajat, entah yang punya hajat naik. Oh, Naik ke jadi itu. singa depan itu semacam boneka gitu ya. Iya. Oh, jadi nanti yang punya hajat naik ke punggung apa singa? Bentuknya Iya, singa itu bukan? Bentuknya singa. Tapi sekarang kan modern, lebih ke zaman modern ya, ada ininya apa? Ada kayak burung elang, ya. Kayak yang kemarin kita bahas Bang, yang kuda lumping itu. Oh. Yang Ya, hampir hampir dari- mirip, mungkin hampir mirip seperti itulah. Hampir mirip, cuma kan kalau ini nggak ada, ya mungkin ada sebagian ada yang pakai campur, ada yang kesurupan, Nah. ada kayak gitulah. Iya. Ada yang makan apa padi, ada yang
makan ayam gitu, kayak gitu lah. Oh, Nah cuma kan hampir sekarang ya mungkin lebih jarang yang mungkin kalau sekarang mungkin lebih modern kali ya. Nasi Padang gitu ya. Iya. Iya. Itu sih. Ya itu personilnya mungkin ya kalau nasi Padang ya. Itu sih bukan kesurupan itu. Jadi kalau buruk itu Bang, awalnya itu ya nari dulu lah, nari. Buat pembukanya tuh. Untuk pembukanya. Nari dulu diiringin musik tali. Nah, nanti ada keliling ke saudara-saudara yang punya hajat. Entah misalnya ke rumah omnya, entah ke rumah kakaknya yang punya hajat, entah ke rumah ibunya yang punya hajat, kayak gitu. Jadi muter nih ke keluarganya. Ini masih pembukaan nih, masih tari-tarian tuh. Keliling itu. Oh, enggak, setelah tari-tarian. Tari-tarian yang keliling apa tuh? Udah Ininya, jadi si buroknya itu. buroknya. Jadi udah si ditunggangin itu. Udah ditunggangin, nanti tuh diiringin dah tuh rame-rame. Kita tuh ya kayak nonton lah ibaratnya, tapi rame Bang kalau itu. Kayak di arak itu ada arak-arakan itu ya. Iya, modelnya seperti itu. Oh, berarti kalau yang identik yang naik ini yang punya hajat tuh misalkan sunatan, dia yang bocah itu yang naik nih. Ya, iya misalnya yang sunatan, tapi kan bisa juga orang dari luar misalnya naik, ya mungkin kita bayar lah atau ngasih lah. Nyawer lah, bisa kayak gitu bisa kayak gitu. Bisa jadi nggak harus gitu. yang keluarga yang punya hajat, siapa aja bisa, yang penting bisa. Jadi naik bidadari, terusnya ada juga ini Bang, satu lagi barongsai, ada atraksi barongsainya, terus ada kayak apa ya di ininya ya, kayak orang naik egrang gitu Bang, cuma tinggi bisa sampai 2,5 meter. Iya. 2,5 meter. Di sini tuh jangkungan. Iya, jangkungan mungkin ya kalau di sini. Oh, ada barongsai juga, berarti ada unsur budaya Cina juga masuk di situ. Ya mungkin lebih ke modern lah ya, mungkin lebih ke modern. Ya, mungkin dari dulunya kali Ada pengaruh Cina mungkin juga. ada budaya. Ya, mungkin karena kita bukan bicara fakta sejarah, ini kan pengalaman. Kalau ada yang pengalaman lebih tahu, nyaksi nonton apa? Lupa mau sih namanya. Burok. Gitu. Cuma kalau orang Sunda tuh bilangnya buroh. Oh. Nah, tadi ada tokoh siapa sih? Rahwana, terus Hanoman. Nah, itu bidadari, ada Singa Depa. Tuh, Nah, itu kan tokoh ini ya. Yang gua tahu nih tokoh cerita Ramayana itu kan Hanoman. Siapa lagi? Rahwana itu kan tokoh jahat. Itu memang di situ di dalam itu ada cerita Ramayana apa gimana? Enggak, jadi kalau itu kayak Rahwana sama Hanoman itu datangnya di pas mau penutupan di akhir. Jadi pas mau udah kelar semua hajatan, nanti ada Rahwana keluar, jadi disambat dulu lah. Ini sambat atau apa ya, pokoknya manggil ini, nanti Rahwananya ditutup mukanya. Ya, di situ deh sebagai apa Rahwana di situ? Hanoman, itu tuh Rahwana. untuk lakonnya itu jadi ya hampir sama kayak pewayangan. Nanti cerita Rahwana itu perwayangan ya. Iya, Rahwana itu kalahnya sama Hanoman. Dan ada Gerandong itu antek-anteknya Rahwana lah. Jadi sebelum Rahwana ini berantem sama Hanoman itu, jadi Gerandong dulu lah yang turun. Gerandong kalah, baru Rahwana. Itu kan sama-sama tokoh jahat kalau nggak salah. Gerandong, iya, Rahwana. Gerandong, Rahwana. Nah, nanti di sela itu sebelum pertarungan biasanya ngelemparin bantal Bang. Lemparnya ke? Jadi ngelemparnya ke atas genteng. Ngelempar bantal. Itu Rahwananya. Nah, ya mungkin apa sih maknanya apa tuh? Tolak bala atau apa gitu yang hampir saya tahu, katanya ya buat ngelempar inilah, jangan sampai ada buang mamala lah, kalau kata orang Sunda mau bilang jangan sampai ada mamala setelah hajat atau gimana lah gitu. Tapi itu harus ke atas genteng ya? Iya, atas genteng. Rata-rata semua kayak kita misalkan lempar kemana gitu, itu enggak, harus bisa, jadi harus ke atas genteng. Ke atas genteng.
Itu Itu maknanya kan buang Buang sial kali buang ya. sial gitu maknanya, mungkin kayak gitu Iya, maknanya. kalau orang Sunda Jadi bilang simbolnya bantal gitu ya. iya, simbolnya bantal lah Simbol ibaratnya. bantal. Gitu, seperti itu. Nah, ntar di saat ini Hanuman keluar ngelawan dulu si apa? Si Rahwana. Enggak, sebelum Singa Rahwana itu ini dulu ngelawan Grandong. Oh, Grandong. Grandong kalah baru Malampir. Rahwana. Itu kan Wah, malampir kayaknya nggak ada itu, Mas. Iya, tokoh jahat cucunya malampir kalau di sini malampir Iya. itu kan cucunya Anak malampir. buahnya kayaknya. Ya kan Iya. ada cucunya berarti neneknya kan. Nah, Iya. Duluan neneknya. setelah dari situ tarung lah. Jadi si kepalanya Rahwana itu diputus sama si Hanoman buat ceritanya itu digempet di Gunung Sondara-Sondari namanya gitu. Kalau di Sunda bilangnya lah ya, antara di Cirebon, Kuningan, ya itu yang di ininya ya, yang di apa? Yang ada lah, yang biasanya kayak ditanggap gitu. Tapi ramenya itu saat pas muter ke saudara-saudara. Itu dari mana-mana, Bang. Orang pasti nonton, Bang. Orang tuh dari desa mana aja. Dipertunjukkan itu acara apa ya? Yang paling tunggu-tunggu itu pas keliling rumah saudara-saudara. Iya, itu yang paling tunggu-tunggu. jadi orang-orang pada nonton, entah ada anak-anaknya yang pengen naik gitu. Oh gitu. Pecah di situ ya. Pecahnya di situ. Nah sekarang bidadari tadi itu apa? Di dalam lakon itu sebagai apa bidadari? Kalau bidadari itu untuk ya penari. Cuma penari aja bidadari. Iya, jadi kan bidadarinya itu gede, Bang. Modelnya ya kalau mungkin kalau kayak di Jakarta ondel-ondel cuman masukin orang dua gitu loh. Nah, ntar Oh bentuknya boneka juga. iya, Oh. berbentuk boneka. Singa gitu. juga bukan? Singa Enggak, itu? enggak. Bukan. Oh, lain lagi. Lain lagi. Kalau singa depa itu kan digotong ya sama Digotong, 4 ya, orang. 4 orang. Digotong sama 4 orang. Kalau bidadari itu 2 doang. Jadi satu depan, satu di belakang. Oh, berarti semuanya tuh total ada 4 boneka. Bukan apa sih namanya boneka nyebutnya? Bukan Iya. boneka sebenarnya ya. Nggak Iya. enak banget kayak yang nyebut boneka deh. Iya, itu kan Apa ya? binatang buatan ya. Iya, iya ya, apa ya dibilangnya ya? Iya, Saya kalau juga. nyebut boneka tuh nggak enak banget kesannya. Ya hampir-hampir Iyalah, ya lebih intinya ke pokoknya ininya ke Nah, masih inilah. replika apa Iya, apa tuh. Iya. Ya model kayak ondel-ondel aja Iya, dibilangnya iya, ya. kayak Nah, bukan. kayak gitu. Berarti ada 4 itu ya. Ada 4 ininya. Berarti Ada- yang Rahwana sama Hanoman itu berbentuk manusia nih, yang didandani Oh apa enggak, gimana? kalau Rahwana sama. Rahwana itu hampir sama kayak bidadari. Cuma beda di kepala, beda dari tampilan kain-kainnya gitu, bajunya lah ibaratnya. Oh, Itu berarti beda. banyak itu berarti 6 ya semuanya. Ya hampir mungkin kalau misalnya yang inti ya dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin kan ada burung elang. Kalau dulu tuh yang setahu saya lagi kecil itu cuma ada bidadari, Rahwana, terusnya Burok, Singa Depa. Nah, terusnya Hanoman, Grandong. Tuh yang saya tahu lagi kecil ya, itu tradisi karena kakak pun pas sunatan anggap-anggapannya itu. Anggap-anggapannya buruh itu. Tanggap hiburannya Iya, ya, hiburannya. Hiburannya itu. Nah, yang ditunggu-tunggu itu ya pas lagi ngarak lah ibaratnya mungkin ya kalau di sini ya ngarak ya. Ngarak. Iya, kalau di ini kan kalau di Sunda namanya ngencar, Bang. Oh, ngencar. Iya. Jadi ke rumah-rumah saudara gitu. Ya, jadi itu budaya tradisi buruh yang berkembang di Jawa Barat. Di dalamnya ada unsur hiburan, ada unsur mistis, ya, ada kebersamaan juga di situ. Karena ngundang banyak orang. Ya mudah-mudahan entah kapan bisa sampai ke Jakarta. Boleh. Walaupun beda budaya, beda tradisi gitu kan. Kan dulu reog, kuda lumping sampai ke sini, tapi kalau buruh saya baru pernah dengar nih. Gitu. Jadi kita di sini bukan bicara akar sejarah karena kita bukan ahli sejarah. Ini cerita pengalaman Kang Maman yang pernah nyaksiin pertunjukan kesenian buruh. Oke sobat, sementara itu dulu
Selanjutnya pasti ada topik yang lebih menarik, tentunya masih di seputar tradisi dan budaya yang ada di Indonesia kita tercinta. Terima kasih saya ucapin buat saudara Wanto, Kang Maman juga yang udah luangin waktu. Buat sobat yang dukung channel CBN, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share. Oh, share juga, share. Jangan lupa. Itu biar budaya kita tetap eksis. Begitu sobat, sekali lagi saya ucapin terima kasih dan mohon maaf. Sampai ketemu di konten berikutnya. Saya Andi Baskara. Saya Wanto. Dan Saya Paman. Paman. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.